Mengapa ada beberapa klub yang puas menjadi tim kelas menengah, tidak ingin menjadi juara Liga Inggris, namun juga tidak ingin terdegradasi? Nyaman berada di tengah-tengah, tidak di urutan atas, tidak di urutan 3 paling bawah. Itu karena masalah utang klub dan juga kenyamanan hidup. Sekalinya sebuah klub menjadi juara, akan ada tekanan ekstra, stres tambahan untuk mengulangi prestasi serupa, yang berarti beban lebih besar untuk si pemain, beban juga untuk sang pelatih dan juga direktur sport serta direksi klub secara keseluruhan. Ambil contoh misalnya Manchester United. Apakah para pendukung setan merah akan puas mereka finish pada urutan kelima klasemen pada akhir musim setelah 20 kali sepanjang sejarah menjadi juara Liga Inggris? Lihat demo-demo yang mereka lakukan di stadion sepanjang musim meminta keluarga Glazers untuk keluar. Atau contoh lainnya adalah Leicester City. Ujuk-ujuk menjadi juara pada 2016 saat semua tim raksasa lain tengah tampil buruk. Sekarang coba lihat mereka terdampar di dekat zona degradasi, posisi 17. Ada tekanan ekstra untuk keluar dari zona merah karena apa? Karena anggapan tim juara kok terdegradasi. Itulah sebabnya ada beberapa klub yang enggan meninggalkan zona nyaman ini, tidak mau ada tekanan tambahan, hidup nyaman, makan enak, tidur enak. Siapa memangnya yang tidak pernah menjadi juara? Ada banyak. Beberapa nama misalnya Fulham, Brentford, Brighton, Crystal Palace, dan Watford. Sementara itu Tottenham Hotspur dijuluki oleh Antonio Conte tidak punya mental juara usai membiarkan keunggulan 3-1 atas tim paling buncit Southampton disamakan 3-3. Spurs sebenarnya pernah menjadi juara Liga Inggris meskipun sudah lama sekali waktu namanya masih divisi pertama, pada tahun 1951 dan 1961. Sejak pergantian nama menjadi Premier League pada 1992, Spurs belum pernah juara. Apakah Spurs ingin menjadi juara? Mungkin mereka nggak mau karena mengganggu zona nyaman mereka sendiri dan akan mengganggu tidur para anggota direksi klub memikirkan pembayaran bunga utang klub. Nanti kita akan lihat. Klub bola sebuah entitas bisnis. Klub sepak bola bukan sekumpulan orang yang hobi main bola dan mencetak gol setiap akhir pekan, mereka perlu digaji. Besaran gaji semua pemain 20-25 orang bergantung dari klub. Bahkan Chelsea mencapai 32 pemain bisa mencapai belasan miliar rupiah per minggu. Itu belum memikirkan gaji staf kepelatihan, dokter, psikolog, tukang pijat, dan staf klub lain yang mengurusi tim, biaya perawatan stadion, gaji direksi klub, marketing, transportasi tim, saat tandang, dan yang paling penting dari semua adalah transfer pemain baru serta biaya agen. Semua itu bisa didapatkan dengan cara berhutang ke bank atau lembaga pembiayaan. Tetapi utang perlu dibayar minimal bunganya saja jika tidak bisa mencicil pokoknya melalui pendapatan, iklan, sponsorship di kaos, di papan iklan, dari penjualan nama stadion, Emirates dan Etihad yang merupakan dua maskapai Uni Emirat Arab misalnya. Selain itu juga hak siar televisi yang dibagi rata selain penjualan jersey pemain. Makin populer seorang pemain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan follower ratusan juta di media sosial, makin bagus. Selain itu, merchandise klub juga produk kerjasama yang menjual nama klub. Daftar klub bola dengan tagihan gaji pemain paling besar. Memiliki 32 pemain, Chelsea adalah tim Liga Inggris dengan tagihan gaji pemain paling besar, yaitu 212 juta pound satu tahun, harus dicadangkan di rekening bank. Itu setara kira-kira 3,9 triliun rupiah setahun hanya untuk gaji pemain saja. Manchester United berada pada urutan kedua, tagihan gajinya tidak beda jauh, 211 juta pound satu tahun, guna membiayai 28 pemain skuad utama. Manchester City pada urutan ketiga dengan 23 pemain utama dan gaji tahunan total 3,4 triliun rupiah per tahun. Setelah itu berturut-turut adalah Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Sementara itu klub Premier League dengan tagihan gaji paling kecil adalah Brentford, hanya 558 miliar rupiah per tahun. Di atasnya Brighton dan kemudian Bournemouth, Leeds United, dan Southampton. Direksi klub-klub ini mungkin tidur paling nyenyak, atau bisa juga sebaliknya karena lebih sulit mencari sponsorship,
dan menjual jersey pemain atau merchandise klub karena tidak ada nama terkenal. Daftar klub Liga Inggris dengan utang paling besar. Tahu siapa klub Liga Inggris dengan utang terbesar di bank? Tottenham Hotspur. Utangnya paling besar yang kemungkinan terjadi akibat pembangunan stadion baru mereka di kota London. Total utangnya saat ini mencapai 13 triliun rupiah lebih. Pembayaran bunganya saja per tahun 521 miliar rupiah. Sama sekali belum menyentuh pokok utang, hanya bunganya saja. Nah, bayangkanlah jika Spurs menjadi juara Premier League atau menargetkan menjadi juara, berapa banyak pemain bintang anyar yang harus didatangkan? 5 orang? 7? Mungkin 7 orang. 2 striker baru, 3 gelandang, dan 2 orang back. Untuk membayar transfernya saja mungkin sudah tembus 10 triliun rupiah. Belum lagi gaji tambahan di atas gaji para pemain yang sudah ada saat ini. Apakah David Levy bersedia? Kemungkinan besar nggak mau. Enggan memikirkan tambahan utang. 521 miliar rupiah bunga bank 1 tahun itu saja sudah setara dengan gaji pemain super bintang seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo dalam 1 tahun. Asalkan klub tidak terdegradasi, asalkan bisa lolos ke Liga Champions dan mendapatkan tambahan beberapa ratus miliar rupiah dari hasil melaju jauh di kompetisi, direksi klub sudah senang. Menjadi juara hanya mendatangkan stres tambahan, ongkos tambahan, beban utang baru. Sekarang saja karena pendukung klub putih kota London itu sudah terbiasa dengan posisi mediocre, tidak banyak demo-demo kan di dalam stadion, asalkan jangan sampai kalah telak 6-1 seperti yang terjadi di kandang Newcastle baru-baru ini. Itu mengganggu keseimbangan budget klub karena akan ada tekanan dari pihak supporter untuk membeli pemain baru, mendatangkan pelatih hebat baru, dan seterusnya. Klub Pangeran Arab tidak punya utang. Klub-klub Liga Inggris dengan deretan utang paling besar berikutnya adalah Manchester United, Manchester City, Everton, tidak heran jika Farhad Moshiri mukanya merengut terus, lalu Brighton, Liverpool, Fulham, dan Leicester City. Ada 3 klub sepak bola di Inggris yang tidak memiliki utang. Mereka adalah Aston Villa, Newcastle United yang dimiliki oleh Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Chelsea. Utang paling kecil berikutnya dimiliki oleh Bournemouth, Brentford, dan Crystal Palace. Kira-kira berkisar 55 miliar rupiah saja utangnya masing-masing. Tetapi hal ini juga memperlihatkan betapa sedikitnya pemasukan klub. Membayar pokok utang sebesar 55 miliar rupiah saja tidak kunjung lunas. Sementara Tottenham Hotspur membayar 521 miliar rupiah per tahun bunganya saja, tidak menyentuh pokok hutang. Itulah sebabnya pemain bebas agen menjadi incaran. Dengan semua masalah tersebut, keinginan menekan pengeluaran tidak mengherankan ada skema seperti Barcelona di Liga Spanyol, yang gemar berburu pemain bebas agen yang baru saja habis masa kontraknya dengan imbalan si pemain akan mendapatkan kontrak lebih panjang 2-3 tahun dan gaji lebih besar dari klub asalnya. Mereka membujuk pemain incaran yang mendekati akhir masa kontrak untuk menolak perpanjangan kontrak di klub lama agar Barca tidak usah membayar ongkos transfer. Soal gaji pemain yang besar tidak apa-apa, bisa direkayasa dalam laporan keuangan, diperpanjang sampai 10 tahun agar terlihat kecil dan tidak membebani laporan keuangan tahunan. Apa pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.